Only in the agony of parting do we look into the depth of love. We will always love you and we will never be far. Long live Europe. Lagi jumpa dengan 5 Minutes Global Paradox. Yang kali ini kita akan membicarakan mengenai Uni Eropa dan Westfalia. Bagi masyarakat hubungan internasional pasti tahu bahwa basis aktor hubungan internasional itu adalah negara bangsa, ya. Di mana negara bangsa itu merupakan konsep yang dihasilkan dari perjanjian Westfalia yang ditandatangani pada tahun 1648, ya, lama, kira-kira lebih dari 3 abad yang lalu. Nah, yang mengakhiri perang 30 tahun dari atau dalam Kekaisaran Roma atau mengakhiri perang 80 tahun antara Belanda dan Spanyol, yang kira-kira adalah ingin merumuskan negara itu apa. Kalau dulu ada negara itu negara bahasa, negara etnis, lalu yang baru ini adalah negara bangsa yang terdiri dari pemerintahan yang sah, yang berdaulat atau yang didaulat oleh warga negaranya, ya, 2, ya. Dan ada kejelasan teritorialnya, kejelasan wilayahnya. Jadi negara bangsa selalu harus terdiri dari pemerintah yang sah atau yang didaulat oleh masyarakatnya, warga negara, dan di wilayah yang jelas. Nah, hal ini sudah berlangsung lebih dari 3 abad dan menjadi model dari hubungan internasional modern, ya, walaupun beberapa hal itu mengalami perubahan, itu satu hal, ya. Tetapi ini sudah menjadi model. Tetapi di sisi lain, Eropa yang meneladani model negara bangsa itu dia sedang membuat sesuatu yang baru yang menurut saya adalah sangat ironis begitu, yaitu munculnya Uni Eropa. Uni Eropa adalah satu organisasi negara bangsa di Eropa yang ingin menjadi negara bangsa yang lebih besar. Terus sebabnya di sisi itu sering juga orang mengatakan bahwa Uni Eropa itu adalah organisasi supranational, negara, organisasi yang ingin berubah menjadi negara, karena mereka punya presiden sendiri, punya parlemen sendiri, punya mata uang sendiri, punya pemilihan umum sendiri, punya tentara sendiri, ya. Tidak sama dengan organisasi ASEAN yang secara regional itu mirip-mirip, tetapi ini bukan, ya. Jadi ini menurut saya adalah bertentangan atau setidaknya berseberangan dengan konsep negara bangsa. Dalam beberapa hal sebenarnya baik-baik saja, ya, karena salah satu bentuk keunggulan dari Uni Eropa itu kan orang lalu punya paspor sama, semuanya sama Uni Eropa, yang membedakan hanya warnanya saja, ya, negara mana, tulisan di dalam paspor itu dari negara mana aslinya, tapi bentuknya sama dan mereka tidak lagi punya perbatasan, mereka borderless state begitu. Di bawah perjanjian Schengen itu mereka kalau lewat antara misalnya Spanyol dan Portugis, ya dia nggak sah lewat imigrasi, itu suatu hal yang bagus, ya. Dan penggunaan zona euro itu bagus, walaupun masih ada 8 atau dulu 9 mata uang negara anggota itu tidak mau atau tidak bisa bergabung karena persoalan konversi mata uangnya. Nah, tetapi tidak semua hal bisa digabungkan begitu saja. Karena apa? Karena memang penggabungan itu suatu hal yang susah. Buktinya setelah misalnya ketika ada serbuan atau berduyun-duyunnya pengungsi Suriah, ya, tidak semua sepakat untuk menerima itu. Ada yang sama sekali menolak, ada sama sekali welcome, ya. Yang 2 titik ekstrem itu yang menolak adalah Hungaria, yang menerima adalah Jerman. Nah, hal ini membuktikan bahwa bersatu dalam satuan supranasional tidak mudah. Juga beberapa tahun yang lalu Inggris itu keluar. Memang dari semula Inggris dengan pound sterlingnya tidak mau gabung di Eurozone. Dan
2 tahun yang lalu keluar dan menyatakan yang terkenal dengan Brexit itu. We love Europe. We just hate the European Union. It's as simple as that. Nah, hal ini kalau kita pertanyakan lebih lanjut, kira-kira nanti gimana ya? Saya rasa gimananya itu tergantung pada kasus ya, pada setiap isu, di mana integrasi itu harus menjanjikan atau menjamin rasionalitas para komponennya, para unsurnya. Sepanjang anggotanya itu diuntungkan, maka akan didukung. Tetapi sepanjang anggota itu tidak memperoleh keuntungan, apalagi rugi, pasti akan dengan sendirinya keluar dari organisasi itu. Saya rasa itu pelajaran yang bisa kita renungkan dalam hal Uni Eropa dan Westfalia. Terima kasih.